Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas C Stambuk 2023. Saya Fadila Aura Ramadhani dengan NIM 2233111034. Saya Ella MS Nita Sirait dengan NIM 2233111035. Nama saya Danila Christian Sinaga dengan NIM 2233111032. Dan saya Erfrani Sukartalenta Simangsong dengan NIM 2233111042. Berbicara tentang etnis Melayu, budaya Melayu terkenal dengan pantunnya. Bagaimana kalau video ini kita awali dengan sebuah pantun? Burung pipit terbang tinggi, cakep! Hinggap sebentar di pohon jati, cakep! Kami kelompok 1 siap meneliti budaya etnis Melayu yang elok di hati. Go! Budaya Melayu adalah salah satu warisan budaya yang kaya dan beragam, mencerminkan sejarah, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat yang telah berlangsung selama berabad-abad. Budaya Melayu merangkumi berbagai aspek, termasuk bahasa, seni, adat istiadat, dan kepercayaan. Budaya Melayu tersebar luas di wilayah Indonesia. Salah satunya adalah budaya Melayu Deli yang terdapat di Medan, Sumatera Utara. Budaya Melayu Deli ini dipengaruhi oleh lingkungan lokal, sejarah perdagangan, dan interaksi dengan berbagai etnis lain, sehingga menciptakan kekayaan dan keunikan tradisinya, termasuk warisan seni sastra, kearifan lokal, seni pertunjukan, seni musik, dan kuliner khas, serta prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat budaya Melayu. Dalam video kali ini, kita sedang bersama dengan salah satu tokoh masyarakat dari etnis budaya Melayu Deli, yaitu Datuk Tengku Hamzah. Beliau berbagi pengalaman dan pandangan tentang etnis Melayu Deli di kota Medan ini. Lupakan biar bisa dimajukan lagi, Pak. Budaya Melayu? Iya. Terus sampai sekarang masih dilakukan ke Istana Kesultanan Deli. Adat istiadat budaya istiadat Melayu. Dan sekarang sultannya pun masih ada di istana ini. Masih ada, sudah yang ke-14 sekarang. Jadi ada nggak sih, Pak, tradisi atau budaya yang sudah mulai terlupakan kayak itu, Pak? Iya. Oleh generasi muda. Masih jalan terus, masih ada sampai sekarang. Karena di istana ini ada sebuah sanggar untuk orang belajar tarian Melayu, adat istiadat. Ada namanya Sri Indra Ratu. Sri Indra. Boleh. Lalu, Pak, paket wisata seperti apa sih, Pak, yang bisa menarik wisatawan lokal gitu, Pak, maupun mancanegara untuk mengenal lebih dekat dengan budaya Melayu ini, Pak? Gimana kita bilang ya, ini budaya Melayu. Iya, Pak. Kalau orang-orang Eropa itu bermacam-macam. Ada yang suka dia melihat bangunan ini bagaimana, dari mana, siapa arsiteknya. Tapi kalau tamu-tamu dari Malaysia, Singapura, dari Riau, ya ingin adat istiadat budaya Melayu. Macam-macam lah itu perkunjungan mereka. Nah, bagaimana cara adat istiadat, saya beri keterangan kepada mereka semua. Saya sebagai guide dan sebagai pengurus dan penjaga istana ini. Jadi, Pak, hal unik apa yang ada di dalam Istana Maimun ini? Yang paling unik gitu, Pak? Di istana ini ditempati masih ditinggali keluarga. Oh, iya. Ada lebih kurang 20 kepala keluarga di istana ini. Di samping kanan, samping kiri, di belakang boleh bangun rumah masing-masing. Anak cucu boleh. Luas istana beserta halamannya 5 hektar ini. Saya baca-baca di artikel, Pak, ada meriam buntung ya? Ya, ada meriam, nanti adik boleh masuk situ di rumah adat itu.
itu bisa dijadikan jadi paket wisata ya Pak? Ya, banyak juga dikunjungi para tamu-tamu kita. Mancanegara gitu ya Pak? Ya. Tadi juga kami melihat di dalam ada bule. Ya, ada Ya. tiap hari itu dikunjungi Iya. tamu. Lalu Pak, bagaimana gitu Pak budaya Melayu ini? Budaya Melayu menjaga kearifan lokal Pak. Nah, kalau Di tengah perkembangan zaman ini ya Pak. iya, kalau dari lokal ya mereka tuh semua mendukung lah, bagus semua. Karena budaya Melayu jangan hilang lah itu dah. Itu salah satunya kan dengar itu. Kita siapkan itu memang supaya orang tahu medannya orang Melayu. Itu kita siapkan lagu-lagu Melayu semua. Keluarga semua itu yang main tuh. Kalau katanya Pak, kalau sekitar misalnya puasa ada namanya bubur pedas. Ada bubur pedas tiap hari raya itu ada bubur pedas, kari kambing, terus semua masih ada itu gulai asam, gulai masam, semua masih ada. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita dapat melihat bahwa di tengah perkembangan modernisasi yang semakin pesat saat ini, budaya Melayu, termasuk budaya Melayu Deli, mulai terlupakan oleh generasi muda. Perubahan gaya hidup, penetrasi budaya asing, dan dominasi teknologi telah menggeser perhatian masyarakat dari tradisi yang telah diwariskan. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman khususnya tentang budaya sendiri membuat masyarakat semakin jauh dari akar budaya mereka. Salah satu contoh dari budaya Melayu Deli yang mulai terlupakan adalah kisah Meriam Puntung di Istana Maimun, Medan. Meriam Puntung adalah sebuah legenda yang berhubungan dengan sosok Putri Hijau, tokoh mistis dari kerajaan Melayu Deli. Konon, Meriam tersebut adalah perwujudan dari saudara Putri Hijau yang berubah menjadi Meriam untuk melindungi kerajaan dari serangan musuh. Meski kisah ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, tidak semua orang, terutama generasi muda, mengetahui atau tertarik untuk mempelajari lebih dalam. Selain itu, makam-makam tokoh besar dalam budaya Melayu seperti para raja dan pemimpin adat juga seringkali tidak mendapatkan perhatian yang layak. Makam-makam ini jarang dikunjungi dan masyarakat kurang tergerak untuk menghormati atau mempelajari warisan leluhur yang terkandung di dalamnya. Hal ini menunjukkan betapa jaraknya generasi sekarang dari budaya dan tradisi yang seharusnya menjadi bagian penting dari identitas mereka. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya pelestarian dan promosi budaya Melayu agar warisan berharga ini dapat terus hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman. Salah satu cara yang efektif adalah dengan memperkenalkan kembali berbagai aspek budaya Melayu seperti seni musik Melayu. Selain itu, perkenalan tarian Melayu seperti Tari Serampang 12 yang penuh dengan keindahan gerak serta nilai-nilai tradisional dapat memperkenalkan kembali aspek budaya Melayu. Kemudian kuliner Melayu seperti bubur pedas, lemang, nasi lemak bisa dijadikan daya tarik wisata kuliner sekaligus menjadi cara untuk mengajarkan tentang identitas dan sejarah Melayu. Dan tak kalah penting adalah dengan mempertahankan tradisi atau tata cara adat Melayu seperti upacara kelahiran atau cukur jambul, upacara perkawinan, hingga upacara kematian yang memiliki keunikan tersendiri yang perlu dijaga dan tetap dilestarikan.
sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai situs daya tarik wisatawan dengan menjadikannya sebagai salah satu paket wisata dan juga menanamkan nilai-nilai spiritual, agama, dan moral yang kuat dalam masyarakat, terutama bagi generasi muda saat ini dalam pengaruh teknologi modern yang semakin berkembang.